Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan metode piramida yang mana kelompoknya dengan saya sendiri Intan Zura dan rekan saya Mahyana. Nah, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu konsep pembelajaran dasar dari piramida. Nah, adapun konsep pembelajaran dari piramida, yaitu metode pendidikan ini dimulai dari umur usia 2,5 tahun sampai 7 tahun. Nah, akan tetapi pada metode ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, ciri ini meliputi rangsangan bahasa, yang kedua meliputi bercerita dengan interaktif, yang ketiga kegiatan bermain dengan pembelajaran inisiatif, yang selanjutnya kegiatan untuk anak yang berbakat, dan ini merupakan pelajaran tambahan. Nah, adapun pendidikan ini dimulai dari anak-anak yang benar-benar rapuh, yang tidak bisa melakukan apa-apa, sampai anak itu bisa mengendalikan dirinya itu melakukan dengan sendirinya. Nah, adapun metode piramida ini dibuat dengan komponen penghubung antara cara guru melakukan kepada anak-anak, yang mana kurikulum ini diambil dari teori kasih sayang yang mencakup keamanan, kesejahteraan, sosial, emosional, pengasuhan, dan pemahaman rasa hormat dan kemandirian. Nah, Adapun komponen-komponen ini diambil dari teori sistem dinamis, yang mana dalam komponen ini terdiri beberapa konsep, yaitu terbagi 4 konsep. Yang pertama, konsep inisiatif anak. Nah, inisiatif anak ini adalah cara anak sejauh mana dia dapat mengoptimalkan dirinya itu sendiri. Nah, inisiatif anak ini berawal dan adalah awal dan akhir proses pendidikan anak itu sendiri, yang mana hal ini menuju arah bahwasanya itu anak dapat mengatur dirinya sendiri. Pada usia yang sangat muda ini, anak bisa mulai menemukan dunianya sendiri dengan cara menyimak bunyi, mengikuti gerakan, menghilangkan minat yang sudah mereka ketahui, dan mereka mencari tahu. Nah, yang mana tujuan utama sendiri metode piramida ini yaitu untuk anak itu dapat mengatur kehidupannya itu sendiri di kedepannya. Yang kedua, inisiatif guru, yang mana inisiatif guru di sini guru mampu bagaimana guru itu menjamin perkembangan optimal si anak ini. Nah, guru ini dia bisa mendukung selama permainan dan pembelajaran ini yang dapat membantu anak. Misalnya guru ini dia memiliki mungkin dia menawarkan, menciptakan, ataupun mendorong suatu bantuan-bantuan yang dapat memberikan contoh yang baik. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan kedekatan. Nah, kedekatan di sini merupakan kasih sayang yang diberikan. Anak harus merasa bahwasanya kasih sayang, keamanan, kesejahteraan, ketentraman dari seorang guru itu. Jadi guru itu sudah membuat suatu peraturan, akan tetapi di sini anak diberi kebebasan dengan jelajah anak itu sendiri. Akan tetapi tugas guru di sini yaitu menangkap sinyal untuk menemukan jawaban anak itu bisa jadi diri sendiri. Nah, guru itu memberi dukungan emosional jika diperlukan, dan menghormati kemandirian anak tersebut. Contohnya, anak itu mungkin menunjukkan di dirinya dia itu belum berani ataupun tidak mampu. Nah, di sini guru harus mampu adanya kedekatan yang dapat mengajak anak ataupun mendorong anak, dibimbing anak itu agar anak itu mendapat jalan keluarnya. Nah, yang selanjutnya yaitu jarak jauh. Nah, konsep ini ditanamkan dalam kerangka konseptual Siegel. Nah, yang mana jika sedang dekat dengan anak, guru menghilang jarak ini. Ia harus mulai mendekati anak tersebut dengan situasi saat ini yang diamati dengan panca indera. Nah, guru ini dia mengajukan pertanyaan tentang saat ini, namun juga mengajukan pertanyaan ketika dia ngomong. Misalnya
guru itu menanyakan kepada anak, kita akan libur. Nah, kita akan liburan. Seperti apa? Jadi ketika dibilang tempat liburan, pasti anak itu berpikir bagaimana ya tempat liburan itu. Jadi dia berspektif, dia menalar, merangkum sendiri inisiatif dia untuk mencari tahu bagaimana yang dimaksud gurunya. Nah, dengan cara ini anak-anak itu belajar menggambarkan bahwasannya nanti bisa diingat kembali yang mana guru ini contoh inisiatif dari orang tua sendiri, misalnya orang tuanya ini pernah mengajak anak tersebut. Nah, di situ anak berkembang dengan baik, beda dengan hal orang tua yang jarang mengajak seperti itu. Jadi perkembangannya itu sedikit tidak berkembang. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan dalam metode piramida ini ada 3 kecerdasan. Yang pertama kecerdasan kognitif, yang kedua kecerdasan emosional, dan yang terakhir kecerdasan fisik. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kecerdasan kognitif, yaitu kecerdasan yang dapat mengendalikan kemampuan bahasa dan pikiran. Di sini kita melihat perkembangan persepsi bahasa anak di dalam orientasi waktu dan ruang, yang mana anak-anak di sini belajar mengendalikan dunia mereka dalam sehari-harinya dibantu oleh bahasa, karena bahasa itu salah satu sarana yang sangat penting komunikasi ya. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan emosional, yang mana kecerdasan emosional ini merujuk pada emosi si anak. Anak ini mampu nggak mengendalikan emosinya, bagaimana perkembangan dia, kepercayaan dia, kegigihan dia terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu kecerdasan fisik. Nah, kecerdasan fisik di sini yaitu kemampuan anak untuk memulai gerakan, mengendalikan, mengekspresikan seni dan kreatif. Nah, di sini anak dalam bidang ini anak mampu bergerak, bertindak, mengendalikan tubuh mereka dan mengetahui batasan tubuh mereka. Bagaimana mereka dapat menginisiatifkan diri sendiri untuk melakukan ini. Mereka belajar dengan tubuh mereka, dengan bantuan materi dan alat. Dan di sini menciptakan hal-hal yang baru yang mana mengungkapkan diri mereka dalam seni dan musik. Nah, hanya itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan yaitu tingkat tindakan dan pikiran yang akan dijelaskan oleh kawan saya Mayana. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu saya akan melanjutkan tentang tingkat tindakan dan pikiran. Dalam tingkat tindakan dan pikiran ini, yang pertama ada tingkat dasar, yaitu tingkat pengetahuan dasar dan keterampilan dasar. Tingkat ini adalah apa yang ditiru dan dipelajari anak dari orang lain melalui imitasi dan contoh. Kemudian selanjutnya adalah tingkat kreatif, yaitu tingkat kreativitas. Hal ini merujuk pada kemampuan anak untuk menciptakan atau memikirkan sesuatu yang baru. Kemudian selanjutnya itu adalah tingkat metakognitif. Pada tingkat pengetahuan dan keterampilan tertinggi terdapat pada metakognisi. Tingkat ini dicapai saat anak-anak menyadari pengetahuan dan keterampilan mereka dan secara sadar mengubah perilaku mereka sendiri. Kemudian selanjutnya itu adalah program. Dalam metode piramida ini mempunyai 4 program untuk melatih komponen penghubung dan pendidikan dari anak yang berinisiatif dan inisiatif guru. Kemudian selanjutnya itu adalah tingkat investasi. Pada tingkat ini terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama itu adalah tingkat rendah, yaitu anak-anak bermain dan belajar secara mandiri tanpa intervensi dari guru mereka. Kemudian itu adalah tingkat sedang, yaitu anak-anak bermain, menjelajahi, dan belajar bersama guru mereka. Kemudian selanjutnya itu adalah tingkat tinggi, yaitu guru atau pembimbing atau pendukung pribadi yang diberikan oleh guru khusus bermain dengan anak atau mengajar anak-anak yang memerlukan bantuan tambahan secara pribadi. Kemudian selanjutnya itu adalah penguraian tentang program. Dasar program adalah merencanakan dan melengkapi permainan dan lingkungan pembelajaran.
Pada penguraian program ini terdapat 5 program, yaitu yang pertama program permainan. Permainan adalah kegiatan yang dimulai oleh anak. Anak-anak memilih dan menjelajahi dengan bebas dalam lingkungan permainan yang kaya. Kemudian yang kedua itu adalah pembelajaran inisiatif, yaitu anak-anak tidak hanya ingin bermain, mereka juga ingin mengetahui bagaimana cara kerja hal-hal di sekeliling mereka dan terdorong untuk memahami dunia di sekitar mereka. Kemudian selanjutnya itu adalah proyek. Proyek adalah kemampuan kegiatan yang seimbang. Sesuai kegiatan ini terkait satu sama lain dan memiliki fokus tertentu yang sesuai dengan pengalaman dan minat anak-anak. Kemudian selanjutnya itu adalah program-program yang berurutan. Dalam program yang berurutan, guru menjadikan dan menemukan kegiatan yang dipelajari anak-anak dalam bidang perkembangan tertentu. Kemudian selanjutnya itu adalah program bimbingan. Program bimbingan adalah cermin eksplorasi kelompok dalam buku proyek. Dalam karyanya, Slavin dan kawan-kawan telah menunjukkan bahwa pembelajaran tambahan adalah hal yang efektif. Jadi, dapat disimpulkan dari pemaparan hasil diskusi kami tadi bahwa metode piramida merupakan metode yang menunjukkan dampak positif pada ukuran hasil perkembangan. Metode piramida juga suatu metode yang efektif dan praktis yang membantu guru dalam melaksanakan pendidikan prasekolah dan taman kanak-kanak yang sukses. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.